Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Ini adalah video perkenalan saya sebagai guru pendamping mapel peminatan fisika di Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebuireng. Silakan sedikit profil ini bisa disimak ya. Sebagai perkenalan, kenalkan nama saya Bapak Rino Junaidi. Alamat saya asli Jombang dengan alamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, 21A Sengon Jombang. Bagi yang alamatnya Jombang pasti tahu daerah Sengon ini dekat dengan alun-alun ya, dekat dengan alun-alun. Kemudian ini nomor WA saya, silahkan nanti ini disimpan. Barangkali dalam pembelajaran daring ini masih memiliki kendala, insya Allah bisa saya bantu melalui jarak jauh di nomor ini. Kemudian untuk keperluan pembelajaran di classroom, saya menggunakan email ini ya. Nah, ini kalau berkirim email, berkirim file juga bisa, tapi kalau di Classroom nanti langsung aja kirim di aplikasi Classroom saja. Oke, ini sekilas profil yang nanti berikutnya akan saya sampaikan lebih detail biodata saya. Nah, untuk mapel fisika ini awal-awal ini kita perkenalan, setelah itu nanti baru bisa kalian ketahui manfaat belajar fisika itu kayak apa ya, nanti bisa disimak di belakang. Oke. Nah, berikutnya saya lahir di Jombang ya, dengan tanggal 25 Juni 84 ya. Jadi umur saya kalau sekarang sudah 36 tahun ya. Saya lulusan 2006 dari Universitas Negeri Malang UM dengan mengambil jurusan S1 atau sarjana pendidikan fisika. Alhamdulillah lulus dengan sarjana ini tahun 2006 itu, dimana waktu itu lulus dengan periode hanya 4 tahun ya di sana. 4 tahun pas, tidak kurang, tidak lebih, tidak cepat, tidak lambat. Alhamdulillah. Nah, untuk beban kelas mengajar tahun pelajaran ini saya semua jenjang ya, karena alhamdulillah fisika itu ada di semua jenjang tingkatan kelas 10 ada, kelas 11 ada, dan kelas 12 ada. Ya, nanti insya Allah kalau kelasnya masih paralelnya 2 tiap mapel tiap jenjang ini ya. Ini kelas 10 ada 2 kelas, IPA 1, IPA 2, putra dan putri ya kan gitu. Ini juga gitu sama, sehingga totalnya ini 6 kelas. Kelihatannya banyak tapi kelas 10, kelas 11, 12 ini totalnya hanya 6 kelas. Oke, itu. Nah, untuk sedikit diketahui, alhamdulillah saya juga pernah mengajar di berbagai tempat hingga sampailah saya nanti di Tebuireng yang sekarang ini. Yang pertama dulu setelah lulus 2006 saya langsung diterima di Malang. Belum pulang ya, langsung diterima di Yayasan Pondok Modern di Dau Sengkaling Malang ya. Ini nama pondoknya Yayasan Darul Fikri. Nah, hanya 1 tahun kemudian ada panggilan pulang ya, panggilan pulang ngajar di Sanawiyah Negeri 4 Jombang hingga sekarang. Alhamdulillah masih bersilaturahmi juga di sana dengan keluarga besar di sana. Kemudian 2008 alhamdulillah bisa juga gabung di lembaga bimbingan belajar di Primagama. Nah, ini pernah sekitar 4 tahunan ini di sana. Alhamdulillah juga banyak manfaat yang bisa saya ambil dalam mengajar fisika. Itu salah satunya itu
dari karakter bentukan dari LBB ini ya. Ya, karena di LBB itu kan harus punya ciri ya, punya karakter mengajar. Nah, ini alhamdulillah saya dibentuk di sini nih. Tapi yang lain-lain ini juga membentuk saya, cuman untuk mengajar di Alia itu bentukannya itu di LBB ini. Kemudian untuk di tahun 2010 hingga sekarang juga alhamdulillah masih bergabung dengan keluarga besar di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang juga. Ini kebetulan saya mengajar juga di sana setiap hari Jumat sebagai tentor juga ya, bukan guru tetap, tapi hanya membantu santri-santri dalam belajar hari Jumat. Nah, ini karena memang hari lainnya saya sudah di pondok lain ini juga ya, ini di tempat lain juga. Nah, dari tahun 2015, nah ini saya alhamdulillah bisa diterima di Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan alhamdulillah juga tergabung dengan madrasah yang kita cintai bersama, yaitu Madrasah Alia Salafiyah Tebu Ireng ini hingga sekarang. Alhamdulillah tahun ini bisa bertemu dengan kalian di pelajaran fisika nanti. Untuk di Tebu Ireng kebetulan selama periode 2015 hingga sekarang saya sudah dipercaya beberapa kegiatan berhubungan dengan fisika juga ya. Di Yayasan Pondok Pesantren Tebu Ireng kita ada MGMP ya, ada MGMP fisika. Jadi ini beberapa ustadzah ini adalah juga guru fisika juga dari berbagai unit. Ada yang dari Alia, saya sendiri. Kemudian ini beliau ini dari AWH ya, SMA AWH, dan ada juga yang dari Transcend tidak terlihat di sini. Ada juga dari SMK. Nah, ini kita tergabung dalam satu wadah namanya MGMP Fisika. Nah, biasanya kita memproduk suatu bahan-bahan materi atau bahkan soal penilaian akhir semester. Nah, ini kita juga ikut membuatnya bersama-sama sehingga kualitas belajar fisika seunit pesantren Tebu Ireng kami jaga melalui forum MGMP Fisika ini. Nah, kebetulan saya jadi koordinator di MGMP ini, alhamdulillah. Nah, jadi Aliyah lagi yang jadi kiblatnya ini ya dalam belajar ini. Walaupun kelas IPA-nya cuma 6 tadi ya. Kalah kalau jumlahnya dengan unit-unit lain kalah. Oke. Kemudian di Tebu Ireng juga alhamdulillah tahun 2018 kami diamanai oleh Yai Shola waktu itu untuk kita kerjasama dengan Ruang Guru waktu itu. Di aplikasi Ruang Guru itu kebetulan kami belajar bagaimana menggunakan aplikasi Ruang Guru, dan kami juga diajari untuk menggunakan media-media sebagai bahan tambahan belajar. Nah, kebetulan mungkin di pandemi seperti ini mungkin aplikasi ini sekarang banyak kepakai ya. Nah, tapi dulu pernah saya waktu anak-anak masih di pondok, belum boleh menggunakan handphone, komputer, itu saya mencoba memadukan ya. Jadi handphonenya gurunya, nah itu terutama handphone saya sendiri, itu saya pakai untuk ngajar anak santri di pondok. Walaupun tidak di pondoknya ya, tapi di unitnya ya, itu saya kolaborasi. Sehingga saya melakukan inovasi sedikit lah, tidak banyak, cuman alhamdulillah itu menjadi sebuah loncatan yang bermanfaat ya kayaknya. Jadi penggerak aplikasi di pondok pesantren. Jadi walaupun tidak ada keharusan menggunakan handphone, tapi kan Bapak Ibu guru sebenarnya boleh menggunakan itu untuk pendamping dalam belajarnya. Kalau saya alhamdulillah ini saya manfaatkan betul ya, tidak
saya gunakan untuk hanya komunikasi, tapi juga saya gunakan untuk memberikan sedikit materi pembelajaran. Lalu tahun 2018 itu kebetulan perwakilan dari pondok pesantren mengutus saya untuk berangkat ke Jakarta mengikuti semacam summit ya, Learning Innovation, karena kita sudah menggunakan ruang guru. Jadi pondok pesantren yang menggunakan aplikasi itu ya dalam ruang guru, terutama waktu itu ya alhamdulillah Tebu Ireng. Nah, sehingga dari pihak Tebu Ireng sendiri dengan bekerja sama dengan Pertamina, ini dari foundernya foundernya Pertamina juga ini ya. Ini beliau ini yang dari ruang guru perwakilannya. Nah, ini alhamdulillah saya disambut di sana dan menjadi narasumber dalam bagaimana sih menerapkan ruang guru itu di pondok pesantren. Nah, itu pernah saya ikuti dan alhamdulillah saya dipercaya berangkat ke Jakarta waktu itu. Ya, ini tetap ini ya, ini barokah dari Mas Saik Tebu Ireng juga ini ya. Kalau nggak ada beliau-beliaunya, nggak ada barokahnya beliau, saya nggak mungkin ke Jakarta dipertemukan dengan beliau-beliau ini. Ini yang putri ini lulusan dari Australia ini ya. Alhamdulillah. Lalu, nah ini sedikit saya ucapkan selamat datang di Aliyah Salafiyah Tebu Ireng kembali, karena untuk anak dari IPA, dari MIA, itu kalian secara otomatis tergabung dan menjadi anggota keluarga besar dari FOSMA. Nah, apa itu FOSMA? FOSMA adalah Forum Sains Madrasah Aliyah. Jadi forumnya anak IPA lah ya. Nah, forumnya anak IPA. Jadi anak IPA ini memiliki forum sendiri, wadah sendiri dalam berkumpul. Anggotanya ya seluruh warga IPA. Dan sebagai pembinanya saya alhamdulillah dari tahun 2017 ini sama anak-anak dipercaya sebagai pembina, dan sama madrasah juga diamanai menjadi pembina di FOSMA sampai hingga sekarang ini ya, alhamdulillah. Lah ini nanti kalian bisa banyak hal ya, bertemu dengan kakak kelas juga untuk ya sekedar membuat sebuah forum silaturahmi dan juga meningkatkan kompetensi dalam bidang IPA ya. Ini akan dibantu oleh kakak kalau anak kelas 10 ini biasanya. Sekarang ini biasanya tim penggeraknya ada yang kelas 11 biasanya. Nah, ini anak-anak sekarang kayak gini mungkin karena pandemi ya, kegiatannya sementara berhenti. cuman nanti kalau ada kesempatan kita sudah bisa belajar di pesantren, insya Allah nanti kita akan bisa meet and greet ya dengan teman-teman dari kakak-kakak kelas ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kebetulan kemarin tahun 2019 kita melakukan anniversary dengan besar-besaran, megah banget. Anak-anak bisa menunjukkan karakter karakter belajar IPA-nya, hasil belajar IPA-nya seperti apa ditunjukkan. Nah, itu sebagai penunjuk bahwasanya belajar di IPA itu juga tidak hanya sebagai mapel yang harus ngitung, harus di kelas, tidak, tapi juga bisa dimanfaatkan dalam karya ya, dalam berkarya. Itu mungkin itu ya sekilas dengan saya perkenalannya. Jadi nanti insya Allah saya akan dampingi dalam belajar fisika. Kemudian untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana belajar fisika itu di Tebu Ireng ya, atau mungkin di Aliyah ini. Sebelumnya apa sih fisika itu, ya kan? Ya sedikit, kalau kalian dengar kata-kata fisika mungkin langsung anak-anak itu biasanya pelajaran ini tuh ruwet. Gini katanya ya. Iya memang, banyak sekali rumusnya. Nah, ini kalau terlintas di pikiran kalian tuh kayak gini ini. Dan saya maklumi karena memang ya kenyataannya demikian untuk berbagai
golongan ya, dari beberapa madrasah hasil belajarnya ini menghasilkan ini, atau dari berbagai sekolah itu hasil belajarnya masih seperti ini ya, sulit gitu ya mungkin. Nah gitu ya, banyak rumusnya ya kan gitu ya, mungkin nanti anak-anak juga akan bisa jadi bosan gitu ya, seperti itu. Nah ya mungkin hal-hal kayak gini ini memang ya karena memang beliau-beliau ini yang merasakan ini, mereka belum tahu ya bahwasanya fisika itu singkatan. Kata anak-anak Fosma itu fisika itu singkatan dari pikiranku selalu ingat kamu katanya. Nah ini bukan ingat gurunya ya, tapi ingat pelajarannya terus ya katanya. Iya karena mereka pikirannya tercurah 100% nih. Jadi kalau ada PR atau kalau ada tugas itu sampai ke bawah kemana-mana katanya ya. Makanya mereka ingat terus katanya gitu ya. Alhamdulillah lah. Tapi ya nggak harus seperti itu ya. Nah ini untuk IPA dulu di SMP MTS itu kalian kan gabung kan ya. Lah untuk tingkat alia ini ya bio dan kimia ya harus dipisah ya. Ini sekarang di alia ini. Kalau dulu mungkin di SMP masih seperti ini ya, di SMP atau di MTS dulu masih tergabung namanya IPA. Nah sekarang kalau di alia tingkat SMA itu ya harus dipisah seperti ini sesuai anjuran kebijakan kurikulum pemerintah. Untuk anak IPA atau MIA harus dipisah dengan seperti ini sebagai mapel peminatan. Lah kenapa? Karena cakupannya lebih dalam ya, tidak sekedar IPA yang mungkin bisa langsung dikaitkan satu tema gitu ya. Nah tapi kalau sekarang ini belajar dipisah, fisika secara mendalam, biologi secara mendalam, kimia secara mendalam. Nah seperti itu. Jadi ya ada perbedaan lah nanti cara belajar dengan di SMP atau MTS. Oke. Nah untuk kalian yang tadi merasakan ini mungkin merasakan ini, mungkin semoga aja anak-anak alia tidak ada yang seperti ini. Percaya nggak, fisika itu hasil belajarnya atau mungkin ya nilai-nilai belajar fisikanya itu tidak bisa langsung dirasakan oleh kalian. Jadi mungkin manfaatnya itu mungkin ya nanti ini ya, manfaat belajar fisika itu nggak langsung, nggak seperti mungkin kita olahraga hari ini langsung sehat hari ini gitu ya, atau mungkin makan hari ini langsung kenyang hari ini, tidak. Yang namanya belajar itu tidak untuk konsumtif ya, jadi saya belajar fisika karena saya butuh hari ini, besok tidak. Bukan itu ya, tapi memang ada prosesnya di sini. Nah belajar fisika untuk anak-anak yang tahu itu manfaatnya 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah gitu, insya Allah 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Contohnya hasil belajar fisika ya oleh ilmuwan sekarang. Kalian kan punya handphone kan ya, punya HP kan ya. Tahu nggak HP kalian ini dulu seperti apa ya? 20 tahun yang lalu sekitar itu handphone itu masih kayak begini ya, layarnya kecil, banyak tombolnya begini. Nah gini, terus kemudian ada antenanya ya gitu ya. Ini warnanya pun ya satu warna, tulisannya kayak kalkulator kan gitu kan. 20 tahun yang lalu itu seperti ini. Nah sekarang kok bisa jadi layar sekarang ini touchscreen ya, ada warnanya dan lain-lain sebagainya. Itu percaya nggak, itu adalah proses belajar fisika, hasil dari belajar fisika. Lah tentunya orang yang memproduk ini menjadi ini itu nggak instan ya, nggak instan. Artinya orang ini menggunakan berbagai keluhan tantangan zamannya untuk melakukan inovasi ya.
Kamu mungkin belajar fisika hari ini tahun 2020. Kamu kebayang nggak nanti HP tahun 2040 nanti kayak apa? Nah, kayak apa ya handphone nanti kayak itu? Ya tentunya akan berubah, berinovasi. 20 tahun yang lalu ini sudah nggak kepake, jadul ini, nggak ada yang pakai ini sekarang. SMS-an pakai keypad seperti ini ya, tombolnya ya masih ibaratnya masih, kalau dalam bahasa Jawanya itu atos gitu ya, sehingga kalau dipakai lama-kelamaan SMS-an gitu tangannya ngapal ya, atau sakit gitu ya, melepuh gitu ya. Nah gitu. Sekarang enggak, karena pakai touchscreen ya. Nah, merubah seperti ini itu ya ilmu fisika yang merubah kayak gini. Contohnya ini, handphone touchscreen ini sekarang kamu percaya nggak, ini adalah materi kalian di SMP dulu pakai listrik statis. Tuh kan, pakai gaya gesek. Iya. Touchscreen ini kan kamu gesek-gesek ya. Nah, listrik statis di mana ya saat? Lah ini dia pakai kok bisa kaca tuh kamu sentuh ikut gerak kan gitu ya. Nah, itu karena apa? Kaca ketemu dengan tangan kalian itu mengandung elektron. Elektron ketemu dengan kaca yang biasanya yang juga bermuatan, itu mereka bisa tarik menarik. Mungkin kamu masih ingat dengan hukum Coulomb kalau di listrik statis di SMP dulu. Nah, gitu. Jadi dan banyak lagi yang lain ya, belum masalah teknologi 4G-nya, itu pakai gelombang, materi kalian di kelas 8 mungkin ya kan, bunyi materi gelombang juga. Ini banyak fisikanya di sini ini, dan ini produk fisika semua ini. Lah, kalian belajar hari ini ya untuk ngerubah kalian sendiri di tahun yang mendatang. Kamu rubah dengan tantangan kebutuhan kamu nanti. Oh, nanti tahun 2040 saya ingin membuat handphone yang misalkan saya tidak perlu nyentuh, hanya pakai kedipan mata bisa bergerak misalkan. Nah, kayak itu silakan. Nah, itu kamu yang belajar hari ini 2020 nanti bisa jadi merubah ini. Kamulah jadi aktor perubahannya. Jadi kamu itu adalah nanti jadi pemerannya ya setelah belajar fisika itu nanti. Dan ini hanya sedikit contoh ya, masih banyak yang perlu kita pelajari di fisika untuk merubah hal-hal kayak gini dan alat-alat yang lain. Dan kamu dan sekalian semua kan tahu ya, ada banyak hal yang hasil belajar fisika seperti ini di kedokteran. Contohnya di kedokteran, saat saya mau belajar fisika karena saya nanti mau masuk kedokteran. Nah, iya, tapi jangan lupa alat-alat kedokteran pun siapa yang menciptakan? Ya, ilmuwan fisika. Contoh sederhananya stetoskop. Stetoskop itu kenapa masangnya di ini ya? Ini simulasi sedikit lah. Nah, kenapa kok stetoskop itu dipasang di sini ya? Kemudian yang dipencet-pencet dulu ya. Kemudian nanti ada tekanan darahnya naik atau tidak itu kan ya. Nah, itu ditekan-tekan kan. Kenapa kok ditaruh lengan gitu ya? Biasanya ditaruh lengan kiri atau kanan boleh lah. Nah, kenapa kok nggak ditaruh di kaki atau di paha atau mungkin di mana gitu ya naruhnya ini? Ini sekedar tahu ya. Ini tuh ngukur tekanan darah itu ya, pemompanya kan jantung. Ini maunya itu ngukur tekanan darah di jantung. Karena ini terhubung dengan aliran darah, pembuluh darah. Nah, ini sistemnya kayak sistem apa? Tekanan ya, tekanan. Pakai tekanan air. Jadi di ketinggian, ini kan darah kan masih kategorinya fluida ya, cairan ya. Itu tekanan yang ditimbulkan oleh jantung itu pasti kalau tempat ketinggiannya sama dari tanah ketinggiannya sama, maka tekanannya juga insya Allah akan sama. Lagi pula nggak bisa ya, ini letaknya di dalam kita, di dalam di dalam dada atau di dalam tubuh manusia yang agak dalam ya, sulit untuk kalau diukur ya. Makanya kalau gitu ditaruh aja di lengan.
Nah, ya ini kan buatnya juga produk fisika juga, pakai tekanan dan sebagainya, termometer gitu ya, alat untuk merongsen CT scan. Nah itu CT scan, oke, dokter bisa memang menganalisis penyakit, tapi alatnya yang buat ya orang fisika ya kan, ya pakai ya atom radioaktif ya, pakai bahan radioaktif. Kemudian ini yang paling sederhana, ibu-ibu dalam melihat kondisi kehamilan, nah ya pakai USG ya, USG. Nah ini materi gelombang bunyi ya, ultrasonografi. Jadi bunyi ultrasonik yang dibentuk dalam gambar, dirubah dalam gambar tuh kan. Nah ini makanya bisa kelihatan di layar, padahal kalau orang ngecek kehamilan tuh kan gak perlu kan kayak operasi gitu ya, harus dibelah kemudian dilihat dalamnya kan gak perlu ya, hanya cukup dioles-oleskan pada perut si ibu yang hamil tadi, itu bisa langsung kelihatan di layarnya ya, seperti ini. Jadi manfaatnya banyak ya. Jadi cobalah, kalau sekarang saya tidak boleh munafik ya, tidak mengunggulkan mata pelajaran ini saja ya, tapi coba lihat dari tidur sampai kamu kembali tidur lagi, itu semuanya kamu menggunakan produk fisika. Baju jahitnya pakai apa? Pakai jarum ya kan, pakai jarum. Kenapa jarumnya harus lancip? Ayo coba, kenapa nggak tumpul aja? Ini kan tekanan juga, semakin lancip luasnya kecil maka tekanannya besar ya. Tekanan kan lambangnya P kalau rumus itu ya, F per A lo kan, berbanding terbalik, luasnya kecil tekanannya besar, makanya bisa nusuk, bisa masuk kan gitu. Atau mungkin aplikasi tekanan ini juga pernah bisa kalian lihat tuh, ada teman-teman yang perempuan misalkan mau rekreasi ke pantai memakai high heels, coba dipakai di pantai, di pasir ya langsung masuk kan ya, sulit untuk dibuat jalan. Jangan dilepas aja ya high heelnya. Kenapa? Ini tadi, kalau luasnya kecil tekanannya kan besar lah, high heel itu kan lancip juga ya, itu langsung masuk, nusuk ke pasir, akhirnya tekanannya besar, ibaratnya nancep gitu ya ke pasir. Makanya kalau ke pantai ya bukan himbauan, tapi ya kalau anak IPA ya paham ya, dilepas aja, pakai sepatu yang datar kan gitu kan ya. Ya kursi kenapa ya harus ada 4 kakinya, kenapa nggak 2 aja misalkan gitu kan, apalagi nggak 1 aja di tengah ya, biar hemat, nggak banyak kaki kan ya. Materi keseimbangan nanti ya, ini materi keseimbangan nanti di fisika akan dijelaskan kenapa pilar masjid atau pilar bangunan besar itu pilarnya itu harus luasnya gini, berbentuk lingkaran, kenapa nggak kotak-kotak aja ya gitu ya. Nah itu nanti ada pembahasannya juga, dan itu juga insya Allah adalah produk fisika semuanya. Lampu juga produk fisika, kipas angin, motor listrik itu dinamo produk fisika ya kan, ada magnetnya. Lampu itu pakai filamen kayak gitu itu ya. Proyektor itu juga pakai elektronnya fisika tuh, semuanya pakai semua. Kipas angin setrika listrik pakai filamen juga, sama, semuanya pakai fisika semua. Jadi kalau aplikasinya cukup luar biasa, sangat banyak sekali. Jadi jangan jadi orang munafik karena kamu menganggap ini adalah hasil dari produk pabrik saja ya. Tidak, ini ya orang pabrik pun juga mikir buatnya kan ya, dan itu juga pakai ilmu dan ilmunya dari ilmu fisika. Alhamdulillah. Bedanya dengan produk dari pabrik dengan buatan orang otodidak tuh ya beda ya. Kalau orang otodidak kan mungkin tidak safe, tidak aman, jadi asal buat aja, takarannya tidak pas gitu ya. Jadi mungkin tidak pakai ilmu itu ya bisa jadi memang itu. Tapi ya sedikit ya orang yang buat pesawat tanpa ilmu ya boleh, tapi siapa yang berani mau naik pesawat? Nah pesawatnya itu hasil buatan orang yang otodidak. Ayo coba, ada yang berani nggak ya?
Wah, pasti nggak ada yang berani ya, karena naik pesawat tuh bukan sekedar terbang ya, banyak parameternya. Tekanan sekian kalau naik itu harus seberapa ya, kecepatannya itu ada parameternya, adalah ukurnya, jadi nggak sembarangan. Nah itu ya, jadi saya harap kalian belajar fisika untuk hari ini itu manfaatnya 20 tahun yang akan datang. Siapa tahu kamu jadi ilmuwan, jadi penemu-penemu yang baru di bidang teknologi, inovasi. Itu belajar fisika hari ini ya. Kami hanya bisa memfasilitasi seperti itu buat kalian. Oke, gitu ya. Jadi ini kenapa harus belajar fisika secara singkat, dan kalian tadi sudah saya jelaskan ya banyak ya. Ya sebagai kalian tuh kalau harus belajar fisika itu sebagai agen ya. Ya, agen perubahan zaman ya. Jadi setelah kamu belajar fisika, kamulah nanti yang akan menjadi agennya, aktornya, artisnya lah ibaratnya ya, artisnya perubah zaman itu nanti. Siapa tahu dari anak aliyah yang menemukan ya berbagai macam teknologi zaman-zaman nanti. Kalau Pak Rino sih nanti ya ikut merasakan ya, nanti insya Allah kalau masih bisa bisa merasakan teknologi kalian ya sungguh luar biasa ya. Mungkin juga itu barokah dari Mas Saik Tobireng juga ya. Nah kayak gitu nanti ya. Itulah mungkin sedikit dari gambaran kenapa harus belajar fisika. Jadi jangan lihat ruwetnya dulu ya, memang bosan sulit dah. Nanti kamu lihat sendiri kemasan dari saya nanti kalau belajar ini, insya Allah ya ruwetnya nggak seruwet yang dibayangkan, nggak banyak rumusnya ya, karena nanti kalau Pak Rino itu ngajarnya pakai Visitaru ya. Ada yang pakai Visitaru ya, nggak semua materi sih pakai Visitaru, jadi nggak banyak rumus yang saya pakai. Singkatannya fisika tanpa rumus ya, ini Visitaru. Jadi bisa menggunakan nalar dan berpikir logis ya. Syaratnya ya anak aliyah ya harus punya itu ya, punya daya nalar, karena umur sekian ini biasanya nalarnya udah terbentuk. Nah sulit, nggak ada kata sulit kalau sudah dicoba ya. Jadi kalau sudah kalian proses belajar itu, kalau kalian salah itu proses belajar. Jadi nggak apa-apa awalnya sulit, salah dulu nggak apa-apa, yang penting tetap mencoba ya, harus coba dulu. Jadi jangan sampai ada yang ngomong belum ngerjakan sudah ngomong sulit, itu yang saya pikir udah nyerah duluan. Nah ibarat itu kalau dalam perang itu sudah kelihatan musuhnya tapi nggak mau nggak mau deketin, jadi kalah sebelum bertanding ya. Ini jangan ya. Nah, bosan itu karena mungkin ya kita kebanyakan di kelas ya, makanya ikut forum Posma ini. Anak-anak ini, kakak-kakak kelas ini juga bantu dalam belajar fisika juga loh ya. Jadi biar nggak hanya di kelas sendiri ya dengan teman-teman yang sama, tapi bisa dengan kakak kelas ini bisa belajarnya dan bisa menerapkan praktek sendiri boleh di lab ya, kalau sudah bisa datang ke Tebireng nanti ya ini. Sehingga insya Allah yang ruwet ini tidak ada kayaknya ya, karena kalian tahu sendiri kan manfaatnya ya. Semuanya nggak instan ya belajarnya itu ya, kayak ini tadi nggak ada yang instan ya. Insya Allah nanti kalau kalian telateni ya, sabar ya, insya Allah nanti bisa semuanya. Buktinya juga kakak-kakak kelas juga dari IPA Ali atau Birun juga ada yang masuk kedokteran gitu kan ya, ada yang masuk ya teknik apa, dan banyak sekali. Dan beberapa anak juga langsung lulus itu langsung ngasih kabar ke Pak Rino itu juga masuk fisika lagi ya. Jadi jadi terinspirasi sedikit lah mungkin dari ini ya, kayak gini manfaat belajar fisika ini. Jadi pengen menerapkan fisika lagi mereka, melanjutkan ya, fisikanya kurang kalau di Alia itu. Jadi mereka perdalam di kuliahnya, khusus mempelajari fisika, masuk jurusan fisika mereka. Ada ya, ada. Ya gitu insya Allah. Jadi fisika itu tidak jangan dibayangkan lagi yang seperti ini ya. Ya langsung aja lah nanti kalian ikuti, insya Allah tidak akan berat ya insya Allah. Nah demikian nanti perkenalan dari saya, semoga dengan
ini kalian bisa merubah mindset pikiran kalian tentang fisika ya, biar nggak merah lagi lah ini, nanti biar jadi kuning atau kalau syukur jadi hijau ya, menyenangkan buat kalian dan bermanfaat ya, dapat barokahnya dari pesantren Tebu Ireng karena diniati belajar ya, diniati belajar mencari ilmu, thalabul ilmi di pesantren. Insyaallah sedikit banyak pasti kalian juga mendapatkan barokah dari para masyayikh Tebu Ireng juga ya, karena para masyayikh atau mungkin juga pengasuh-pengasuh kita ini juga banyak yang insinyur ya. Nah, iya, juga banyak yang lulusan teknik juga ya. Nah gitu, jadi kiai-kiai kita juga banyak yang dari teknik loh ya. Jadi jangan berpikiran kalau belajar di pondok pesantren tuh ya hanya belajar kitabnya gitu ya, bukan, justru malah hasil belajar kitab itu ya salah satunya malah 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 bisa ya belajar pelajaran-pelajaran remeh kayak fisika ini. Nah begitu beliau-beliaunya dulu bilang ke kami juga gitu. Oke, terima kasih sudah dan salam kenal sudah mengikuti video yang pertama ini ya. Kita nanti akan pembekalan fisika dulu di materi berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.